Oke, selamat sore semuanya ya. Welcome back to the YouTube channel. Kali ini saya ingin mengulas tentang weekly market outlook. Ya, weekly market outlook biasanya kan teman-teman semua lihatnya itu adalah dari video ya, video yang saya post di konten untuk weekly market outlook nanti hari Senin tanggal 26 sampai 30 minggu depan. Itu saya bakalan formatnya sedikit berbeda. Hari ini saya buatnya itu adalah dalam bentuk live streaming ya, live streaming. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekiranya nanti ada yang bergabung, boleh chat ya, boleh berinteraksi. Jadi saya buat ini tujuannya adalah karena beberapa kemarin tuh request ya, ada yang request Bitcoin, ada yang request pound sterling yen, itu adalah beberapa pair yang sebenarnya saya nggak bahas. Ya, saya kan kebanyakan bahasnya itu adalah di market US oil dan di market gold gitu ya. Jadi dengan live streaming ini teman-teman yang nantinya kalau bergabung menyaksikan teman-teman bisa interaksi. Oke, dan ini bakalan di save dan live streaming ini juga nanti coveragenya marketnya lebih banyak ya, nggak hanya tentang market US oil dan market gold doang, tapi bakalan lebih banyak yaitu market major currency, cross currency ya, cross trade seperti market GBP yen, euro yen, Aussie yen ya, beberapa cross, kemudian euro Aussie dan lain-lain ya, itu saya bakal ulas outlooknya sampai kepada gold dan US oil juga nantinya. Oke, nah jadi sore hari ini bagi yang bergabung ini juga kemarin baru kepikiran idenya dan hari ini terus terang sorry saya juga minta maaf sebelumnya, ini masih agak berantakan karena baru pertama kali ya, setupnya belum terlalu oke. Next time better ya, saya janjikan next time akan lebih baik. Jadi kita akan langsung mulai aja. Oke, nah kita akan mulai. Yang pertama adalah kita akan mulai dari major currency terlebih dahulu ya. Major FX ya, major currency saya akan mulai dari market Aussie dollar US dollar. Untuk market Aussie dollar US dollar teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah time frame daily ya, time frame daily di mana future cloud-nya ini adalah bullish cloud yang di mana Senko Span A-nya ini ngarah ke bawah. Ini artinya adalah weak bullish. Oke, yang dimana kalau kita zoom di sini teman-teman bisa lihat semuanya, candlenya ini close solid bearish dan di bawah daripada si cloud ya, current cloud, dan ini juga di bawah daripada area major pullback. Oke, jadi dengan kondisi seperti ini outlook saya untuk Aussie dollar US dollar adalah saya cenderung bearish ya, saya cenderung bearish, target turun dengan target penurunan adalah menurut saya di 0.65018 ya, harga sekarang 66, jadi target penurunannya paling dekat adalah 0.65018. Kenapa kita walaupun ini bullish saya cenderung plannya adalah bearish, karena di sini kalian bisa lihat ini adalah weakening bullish, kemudian candlenya itu juga close di bawah daripada ini ya, daripada kijun ya, kijun yang warna merah, kemudian juga close di bawah daripada cloud. Oke, ini tidak boleh terjadi apabila memang harga benar-benar mau bullish. Jadi saya lihat ini adalah weakening bullish yang dimana kecenderungannya adalah untuk turun. Jadi untuk Aussie dollar US dollar, bias saya secara pribadi ini adalah bearish ya. Oke, dari Aussie dollar kita pindah ke euro US dollar. Nah, untuk euro US dollar kita bisa lihat mirip-mirip dengan Aussie dollar US dollar tadi. Di sini tenkan di atas daripada kijun. Chart sempat di atas daripada cloud, oke, namun masuk kembali ke dalam cloud. Dan pada saat ini future cloud-nya adalah weak bearish ya, weak bearish. Kenapa weak bearish? Karena Senko Span A-nya ini naik ke atas dan ini hampir twist gitu ya. Nah, permasalahannya adalah apakah ini bisa benar-benar twist menjadi bullish? Oke, dan sebenarnya 2 hari lalu itu kesempatannya udah ada ya, udah ada pada hari Kamis lalu. Ini untuk pertama kali dia berhasil keluar daripada cloud, namun setelah itu harga membentuk new high dan dibanting turun kembali.
Oke, sehingga dengan keadaan seperti ini, walaupun ini Tenkan di atas daripada Kijun, saya melihat ini adalah kemungkinannya adalah konsolidasi dengan kecenderungan bearish. Ya, konsolidasi dengan kecenderungan bearish itu artinya harga bakalan konsolidasi dari Senko Span B 1.0805 sampai dengan di sekitar sini ya 1.0990. Jadi itu adalah zona konsolidasinya dengan kecenderungannya turun. Jadi sikap saya dengan kondisi seperti ini secara personal, kalau saya harus trade pair ini adalah apabila ada harga terkoreksi ke atas ya atau rally, maka saya akan manfaatkan itu sebagai kesempatan sell. Kenapa? Karena cloud-nya ini masih cloud yang bearish. Oke, walaupun ini adalah weakening bearish. Oke, dengan target penurunan terdekat adalah 1.0805. Di bawah 1.0805 artinya ini akan sama dengan apa yang terjadi dengan gold minggu lalu, yaitu harga di bawah daripada Senko Span B atau current cloud. Oke, dengan target penurunan kalau itu terjadi terdekat adalah di 1.0692 ya, 1.0692. Oke, itu tadi adalah Euro USD, berikutnya adalah GBP USD. Nah, GBP USD ini kalau teman-teman lihat ya, sekarang ini cloud-nya ini adalah cloud bullish. Minggu lalu itu cloud-nya tipis karena dia naik. Kemudian ini mulai melebar, walaupun jarak antara Senko A dan Senko Span B-nya ini masih cukup dekat ya. Namun pada saat ini harga di atas Tenkan dan Kijun, Kijunnya flat, Tenkannya ngarah ke atas sedikit. Namun pada hari Jumat lalu harga ditutup turun. Dengan kondisi seperti ini dan Chico dalam keadaan bebas, dengan kondisi seperti ini saya menganggap penurunan yang terjadi di sini ini adalah namanya koreksi. Oke, ini adalah koreksi untuk another push to the upside. Oke, jadi saya melihat kondisi seperti ini adalah koreksi. Jikalau saya harus trade market ini, maka apabila harga memang masuk atau drop di bawah antara Tenkan dan Kijun, oke, dan ada kemungkinan setelah minor pullback ini menguji ke arah 1.0578 di area sana antara Tenkan dan Kijun, kemudian kalau harga berhasil push di atas daripada Tenkan kembali, close di atas daripada Tenkan kembali, seperti contohnya begini ya, ini dia drop, kemudian dia close di atas daripada Tenkan kembali, ini atau di sini, maka saya akan manfaatkan momen tersebut untuk buy. Oke, jadi sikap saya ini adalah bullish, ada kemungkinan koreksi, lalu naik kembali. Berikutnya adalah New Zealand dollar US dollar. Untuk New Zealand dollar US dollar, stand saya adalah bullish. Stand saya maksud saya adalah bearish. Ya, bearish. Bullish jadi saya salah ngomong. Artinya kenapa saya bilang kemarin itu sempat bullish, yaitu terjadi twist antara Tenkan dengan Kijun. Tenkannya di atas, Kijunnya di bawah. Namun pada saat ini harga New Zealand dollar US dollar itu sudah sempat turun di bawah daripada Kijun. Oke, jadi ini cloud-nya juga masih bearish ya. Jadi dengan kondisi seperti ini stand saya adalah bearish ya, bearish dengan kecenderungan untuk kejar kembali ke bawah ke area 0.60 ya, kurang lebih 100-an pips lagi ke bawah. Kenapa saya katakan ini juga saya nggak mau bullish ya, karena di sini pertama ini adalah cloud-nya ini adalah bearish, lalu minggu lalu itu dua minggu lalu itu sempat harga naik, ini adalah koreksi, menyentuh cloud lalu jatuh, dihantam jatuh kembali, dan pada saat ini sudah di bawah daripada Kijun ya, atau major pullback, di bawah daripada area major pullback, sehingga saya bearish ya untuk New Zealand dollar US dollar. Oke, target penurunannya adalah 0.60 kembali level tersebut. Yang berikutnya adalah Canadian dollar US dollar. US dollar Canadian dollar maksud saya. US dollar Canadian dollar ini jelas adalah market yang bearish. Kenapa? Karena future cloud-nya ini ngarahnya ke bawah, bearish cloud. Kemudian Kijun di atas daripada Tenkan kebuka ke bawah. Oke, jadi any pullback dia masuk kembali ke ruang di antara Tenkan dan Kijun di sini, kemudian dia bisa drop kembali di bawah daripada Tenkan yang warna biru, itu adalah kondisi retest ya, bahasa saya adalah kondisi retest ke resisten untuk turun kembali. Jadi ada kemungkinan ini turun,
ini kan kemarin dia udah turun ya, turun, naik, ya kalau ada koreksi saya akan manfaatkan untuk, kalian bisa manfaatkan untuk posisi plan bearish ya, ketika dia drop, ini kan dia begini buktinya, bentuk candlenya ya, dia naik, kalau dia ada naik di antara Tenkan dan Kijun, dia drop kembali, ya drop kembali itu bentuknya yang kira-kira seperti ini. Nah, contoh seperti ini, dia drop kembali di bawah daripada Tenkan, kalian bisa manfaatkan untuk sell. Jadi sebelum terjadi reversal di sini, US dollar Canadian dollar, saya melihat ada kemungkinan market ya kalau koreksi dia akan drop kembali atau justru dari harga sekarang dia akan drop kembali. Jadi ada di antara dua skenario. Namun call saya untuk market ini adalah, bias saya secara pribadi adalah ini ya, untuk market ini adalah bearish ya. Oke, US dollar Canadian dollar stand saya adalah bearish. Oke. Nah, yang berikutnya market US dollar Swiss franc. Oke, untuk US dollar Swiss franc pada saat ini saya melihat ini kan cloud-nya bullish ya. Ini cloud-nya bullish, namun harga ini nggak sinkron. Jadi artinya begini, ini stance-nya adalah weakening bullish. Ya kenapa? Karena Senko Span A-nya ngarah ke bawah di chart daily. Kemudian kalian bisa lihat ya di sini Kijun cross dengan Tenkan, Kijun di atas, Tenkan di bawah, harga masuk dalam cloud. Ini adalah zona konsolidasi. Ya, zona konsolidasi dari antara harga sekitar 0,8953 sampai dengan ya di sini ya. Kalau di atas ini 9120-an. Karena kita bisa lihat selama ini dia turun, drop, naik 91 sekian, drop kembali. Jadi ini adalah zona konsolidasi. Jadi saya sendiri tidak terlalu akan ambil posisi di sini karena kenapa? Ini adalah zona konsolidasi. Oke. Nah, kalau harga memang sanggup benar-benar kalau mau bullish itu memang seperti Bitcoin yang saya bahas teknikalnya, dia harus berhasil close di atas daripada Senko Span B ini. Oke. Nah, sebelum itu terjadi ini tidak terlalu kuat untuk naik. Oke, potensi kemungkinan naiknya ada nggak ada karena kenapa? Ini adalah bullish. Ya, itu adalah bullish. Oke, ini future cloud-nya ini bullish ya. Jadi ada kemungkinan naik nggak ada. Cuman permasalahannya adalah kalau ini mau naik tapi dia masih di dalam daripada cloud. Oke, jadi sehingga ini adalah zona konsolidasi dengan kemungkinan kedepannya adalah bullish. Oke, yang berikutnya adalah USD Yen. Oke, untuk market USD Yen ya teman-teman semuanya. Untuk market ini adalah market yang strong bullish. Ya, ini adalah market yang strong bullish. Kenapa saya katakan ini adalah market yang strong bullish? Karena teman-teman bisa lihat di sini, ini Senko Span A-nya ngarah ke atas, Senko Span B-nya ngarah ke atas, dan ini adalah bullish cloud. Oke, ini adalah bullish cloud. Nah, dengan kondisi seperti ini bullish cloud, kemudian Tenkan dan Kijun ini juga ngarah ke atas. Oke, maka saya katakan ini adalah kondisi yang memang bullish ya, strong bullish. Ya, strong bullish. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, untuk market ini jelas planning saya cuma satu, planning saya adalah buy only. Ya, saya hanya akan beli doang ya di market ini. Walaupun pada saat ini memang ini sudah overbought. Nah, pertanyaan adalah apakah kita langsung beli dengan kondisi seperti ini? Kita bisa manfaatkan koreksi terlebih dahulu ya. Kalau ada koreksi, kalian bisa cari trigger di time frame yang lebih kecil, koreksi terlebih dahulu, baru kita beli. Oke, jadi kalau pembukaan besok dia langsung naik sekalipun, ya saya nggak tertarik untuk nambah posisi. Karena sekarang saya sebenarnya ya sudah ada posisi beli sebelumnya. Dari sekitar level 141-an ya. Oke, jadi nggak usah FOMO kondisi seperti ini. Wah, kalau bisa naik nggak usah kalian FOMO untuk langsung buy. Kenapa? Karena ini juga sudah overbought banget. Oke, sudah overbought banget. Jadi saya juga nggak tertarik untuk langsung beli. Oke, nah itu adalah untuk market US dollar yen. Ini saya lihat masih akan naik kembali ya karena kondisinya adalah bullish ya. Kalian bisa lihat bentuk dari Tenkan Kijun, kemudian dari future cloud dan Chico. Chico-nya ini juga dalam keadaan bebas.
Oke, dari major kita akan pindah ke market cross, yaitu market seperti Aussie dollar yen ya, yang nggak terkait langsung dengan US dollar. Oke, yang pertama Aussie dollar yen. Aussie dollar yen, kalian lihat ini market memang drop ya dari level tertinggi kemarin 9767, dia drop ke 9592. Nah, pertanyaan adalah apakah dengan kondisi seperti ini sudah mengubah, memang trennya sudah dari bullish sudah reverse jadi bearish belum? Kenapa saya katakan belum? Kalian lihat di sini ini hanya menguji ke area minor pullback ya, yaitu di si Tenkan. Dan kondisi kalian lihat di sini cloud-nya ini masih cloud yang bullish juga. Jadi untuk market seperti ini kalau dia drop ya kena ke area major pullback, misalkan major pullback itu 9396 ya. 9396 lalu dia bisa hit close kembali di atas daripada Tenkan, itu adalah kesempatan untuk buy kembali. Karena kenapa? Saya belum melihat Aussie Yen ini akan mengalami reversal, belum kelihatan. Oke, jadi penurunan terjadi ini adalah koreksi. Yang saya lihat seperti itu. Kenapa? Karena cloud-nya juga masih bullish. Tenkan Kijun kebuka ke atas, Chico masih dalam keadaan bebas. Oke, yang berikutnya Euro Aussie. Euro Aussie ini adalah market, kalau kita lihat ya, ini adalah market yang masih bearish ya, ini masih bearish, stoknya bearish, Kijun di atas daripada Tenkan. Nah, sekarang harga masuk di antara sempat masuk ya di cloud, lalu penutupannya itu close di bawah, sedikit di bawah cloud. Nah, saya sendiri akan manfaatkan kalau kita harus trade market ini, Kijun di atas Tenkan, lalu ini cloud-nya masih bearish, jadi ruang di antara harga 1.63181 sampai dengan ya sekitar di sini ya 1.64 ya, itu adalah area untuk selling. Oke, dan kalian bisa stop loss di atas sini. Oke, ini adalah kemungkinan market drop, koreksi untuk another drop. Kenapa? Karena cloud-nya masih cloud yang bearish. Jadi sell the rally ini bisa dipakai ya, strategi sell the rally ini bisa dipakai di market yang di sini. Oke, di market Euro Aussie. Yang berikutnya adalah Euro Yen. Euro Yen gimana? Euro Yen ini sama dengan Aussie Yen, yang dimana ini adalah bullish, ya jelas ini bullish. Kalaupun terjadi koreksi, drop, naik kembali, kalian bisa memanfaatkan sebagai kesempatan untuk buy on retest. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah cloud bullish, Tenkan di atas Kijun, ngarah ke atas, Chico dalam keadaan bebas. Jadi any correction, ya sepanjang dia nggak melewati cloud yang di sini 145-an, memang masih jauh ya. Kenapa jauh? Karena ini adalah time frame daily. Jadi selama nggak ada break di bawah ini, ya market ini akan break untuk naik kembali. Oke, jadi kalian nggak usah FOMO, buy on top, kalian tunggu koreksi, baru kalian buy, sehingga resikonya lebih kecil. Stand saya atau personal buy saya ini adalah bullish. Jadi any drop, naik kembali, bisa dimanfaatkan untuk buy. Berikutnya GBP Aussie. Ya, GBP Aussie ini berbeda dengan Euro Aussie. Kenapa berbeda? Karena terjadi twist dari cloud bearish menjadi bullish. Nah, kalian ingat kalau di Euro USD tadi saya stance-nya adalah personal buy saya adalah bearish. Kalau di GBP USD personal buy saya adalah bullish. Jadi di sini GBP Aussie juga sama. Saya lebih cenderung lebih nyaman melihat kondisi seperti ini adalah saya akan buy. Walaupun Kijun ini belum dipotong oleh Tenkan dari bawah. Saya akan cenderung cari di time frame lebih kecil untuk ngambil trigger buy. Kalau ada saya temukan trigger buy di time frame seperti 1 jam, 45 menit, 2 jam, atau 4 jam, saya akan masuk untuk ambil posisi buy. Kalau saya harus trading di market GBP Aussie. Oke, kenapa ini sudah terjadi twist? Ini juga mengarah ke atas, ini dalam keadaan bebas. Dan GBP USD juga dalam keadaan potensi bullish. Oke, jadi saya lebih nyaman untuk GBP Aussie ini adalah buy daripada sell. Yang berikutnya adalah GBP Swiss franc. GBP Swiss franc juga sama, ya. Jadi harga ini masuk di antara ruang Tenkan dan Kijun. Ini adalah saya sebut ruang Tenkan dan Kijun, yaitu jarak di antara Tenkan dan Kijun di sini. Ini Tenkan, ini Kijun yang warna merah Kijun.
yang biru itu adalah Tenkan. Kondisi seperti ini adalah cloud bullish ya, Tenkan juga di atas Kijun. Dengan kondisi seperti ini, koreksi bisa dimanfaatkan untuk buy. Oke, stand saya atau personal buy saya ini adalah bullish. Berikutnya adalah GBP Yen. GBP Yen sama dengan pair GBP lainnya yang depannya ada GBP. Ini adalah bullish, strong bullish, ngarah ke atas dua-dua. Ya, Senko Span A, Senko Span B ngarah ke atas. Ini juga ngarah ke atas, sehingga ini adalah kondisi bullish. Jadi any correction, ya terutama kalau dia bisa ke daerah major atau minor pullback, lalu break lagi di atas Tenkan, maka itu dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk buy mengejar ke atas kembali. Apakah sudah terjadi kemungkinan reversal? Saya belum lihat itu. Ya, belum ada kemungkinan reversal dalam waktu dekat ini harusnya. Kondisinya kenapa? Karena dua-duanya adalah bullish ngarah ke atas. Tenkan ngarah ke atas, Kijun ngarah ke atas, Senko Span A, Senko Span B ngarah ke atas, floatnya bullish, jaraknya ini volumenya cukup solid, kemudian Chico juga dalam keadaan bebas. Oke, itu untuk cross, ya cross pair cross ya, cross FX yang cross dengan mata uang seperti Yen, Aussie, ya, Swiss franc. Berikutnya kita masuk ke seperti biasa ya, US oil dan gold. Untuk US oil pada saat sekarang ini adalah cloud bearish. Ya, apalagi pada hari Jumat lalu kalian bisa lihat harga drop di bawah daripada bukan Jumat ya, Kamis 2 hari lalu market drop di bawah daripada Tenkan, kemudian sempat drop lagi dan naik. Jadi kondisi seperti ini adalah apabila harga memang pada saat sekarang ini 70.71, saya lihat terdekat itu adalah harga yang cukup bagus untuk bisa ambil posisi sell. Oke, dengan red flag adalah di atas 73 di 7349 sekarang ini, ya di atas daripada Senko Span B. Kenapa? Karena ini adalah cloud bearish, kemudian Kijun di atas daripada Tenkan. Jadi apalagi hari Kamis itu dia udah kasih tanda dia mendekati, sempat masuk ke ruang apa ya di dalam cloud, kemudian dihajar turun kembali di sini dan di close di bawah daripada Tenkan. Jadi ini adalah kemungkinan akan lanjut kembali ke area sekitar 67 ya minimal. Ya, jadi saya lebih nyaman untuk sell. Ya, sell on the rally ya, makin tinggi harganya makin bagus karena saya melihat kemungkinan dia akan drop kembali. Red flag adalah kalau di atas bisa di atas 73.54 ya, di sini 54. Oke. Berikutnya adalah gold. Gold ya saya sendiri lihat ini adalah bearish. Kijun di atas daripada Tenkan, Chico dalam keadaan bebas, ya udah nggak apa-apa lagi. Yang membuat saya benar-benar bearish itu adalah ketika di sini, ya tanggal 20 Juni, hari Selasa lalu, penutupan, berikutnya itu market langsung drop kembali. Kenapa bisa drop kembali? Karena di bawah daripada ini ya, Senko Span B. Di bawah daripada ini, harga drop di bawah daripada ini, dan kemudian dia akan berkelanjutan. Oke, jadi stand saya, personal bias saya adalah any rally minggu depan, kalian bisa cari di time frame yang lebih kecil, seperti 4 jam, 2 jam, 1 jam, ada trigger dari time frame sana untuk sell, ada setup sell dari time frame sana, kalian bisa ambil posisi, kalian bisa ambil kesempatan itu untuk ngambil posisi sell, bagi yang belum entry, atau bagi yang udah entry, mau akumulasi, kalian bisa manfaatkan dari trigger dari time frame lebih kecil. Personal bias saya adalah ini, jelas ya adalah bearish ya, bearishnya ke targetnya kemana? Kalau berdasarkan Chico di sini harusnya kembali di bawah level 1900. Chico-nya di sini adalah 1813, jadi masih ya 1000-an pips lagi ke bawah ya. Kita lihat, saya yakin itu nggak akan tercapai dalam waktu yang cepat, tapi kita on the way di bawah 1900 kembali ya, on the way di bawah 1900 kembali. Dan ini juga didukung oleh MACD ya, yang kebuka ke bawah. Ya, oranyenya di atas, birunya di bawah, dan kebuka ke bawah. Oke, ya itu dulu untuk weekly market outlook tanggal 23, tanggal 2 bukan 23 ya, 26 ya, minggu depan, Senin sampai dengan Jumat.
30 Juni ya, akhir daripada bulan Juni. Kita sudah di setengah tahun daripada 2023, ternyata cepat juga. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang selama ini menantikan weekly market outlook, kalian bisa lihat ini sebagai panduan kalian untuk minggu depan. Jadi seperti biasa saya bakal update lebih detail pastinya di grup premium ya. Jadi namun minimal buat teman-teman yang belum trading bareng, mau yang belajar trading, mau yang belajar dulu otodidak, kalian bisa tonton terus weekly market outlook ya, ulasannya seperti ini. Oke, jadi saya akan kabari nantinya untuk midweek market outlook apakah nanti live streaming dari chart langsung atau gimana, saya akan kabari nantinya. Saya akan tunggu responnya karena ini juga saya dadakan. Oke, thank you yang sudah mendukung terus ya. Jangan lupa bagikan pada teman-teman yang membutuhkan agar kita berkembang dan belajar bersama, grow bareng-bareng. Thank you semuanya. See you again ya next week atau mungkin nanti di hari Kamis. All the best for your trade. See you again soon. Bye bye.